Sudah? Ada yang mau ditanyakan masalah RPS? Sudah bisa lah ya membaca RPS itu ya. Jadi ketua kelas dibagi kelompoknya sesuai itu, sesuai tema yang ada di RPS itu ya. Dimulai dari judul nomor 2. Kalau nomor satu itu kan ini pertemuan pertama itu kan nggak ada makalah, kontrak belajar aja, kontrak belajar. Makanya pertemuan pertama ini nggak lama-lama deh. Nanti pertemuan kedua sampai pertemuan yang ke-16 baru normal ya. Sampai lebih kurang 2 jam lah. 1 jam 15 menit. 1 jam 45 menit ya. 1 jam 45 menit atau 2 jam udah paling lama. Sekarang 1 jam, nggak sampai 1 jam udah selesai gitu nih. Ini kontrak pelajarannya. Oh, untuk materinya itu Pak Dokter dibuatkan PowerPoint atau bagaimana Pak Dokter? Ya itu dibaca RPS-nya, dibuat PowerPoint aja. PowerPoint. Tapi makalah juga harus buat. Jadi makalah itu paling banyak 10 halaman ya. Ini terekam ini, saya ngomong terekam ini ya. Jadi makalah paling banyak 10 halaman sudah termasuk daftar pustaka. Jangan lebih. Ya, jadi kalau sudah termasuk daftar pustaka, berarti kontennya bisa jadi paling 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 banyak 5 6 ya. Daftar pustakanya coba buat 3. Jadi kalau 10 daftar pustaka 3, berarti kontennya cuma 7. Jadi nggak usah banyak-banyak. Kalau lebih dari 10, saya tolak ya. Yang paling banyak tuh 10 sama include daftar pustaka. Daftar pustaka saja bisa sampai 3 halaman itu. Semakin banyak dia membaca tuh apa namanya buku-buku referensi, maka semakin banyak nanti apanya daftar pustakanya kan. Daftar pustaka itu kan footnote. Jadi ya nggak usah banyak-banyak. Itu ya. Saya lebih senang misalnya temanya tentang humaniora dipadukan dengan ada penelitian humaniora gitulah. Jadi kasih contoh misalnya ini penelitian humaniora, ini humaniora di rumah kala penelitiannya begini gitu. Jadi banyak-banyak critical review, kumpulkan tesis banyak-banyak 10 atau disertasi dikumpulkan. Nah, coba dicek mana yang dia penelitian humaniora, mana yang dia metodologi tafsir kan. Jadi di critical review di metodologinya. Yang dilihat tuh di metodologinya itu aja. Metodologinya menggunakan apa gitu. Caranya critical review. Coba lihat mana kelebihannya, mana kekurangannya, itu critical review. Kalau mau contohnya critical review, silakan di apa ya, diklik aja nama saya. Critical review itu begini contohnya. Terus saya waktu mahasiswa ada tugas-tugas critical review. Ah, ini critical review, critical review, critical review. Jadi semakin ini disertasi orang ini kita apa saya critical review nih. Disertasinya ini logoterapi. Jadi kita cari apa namanya yang menjadi beda dengan kita, apa yang menjadi kelemahannya ini. Critical review. Jadi critical review lah, intinya critical review ya. Itu ya. Nah, kemudian RPS, nah, saya tampilkan saja. Nih, tema kita ada berapa? 8 kan? RPS. Tuh.
Nah ini, dari mulai nomor 2, metodologi penelitian tafsir dan penelitian humaniora. Ini judul tema besarnya. Nah, nanti di dalam judul tema besar ini ada subtema. Coba lihat di kotak nomor 2. Di kotak nomor 2, indikasi penilaiannya gitu. Ini subtemanya, pengertian metodologi penelitian tafsir. Satu, dua, tiga. Tuh. Jadi itu saja nih bahas ya. Tidak boleh lebih dari sini. Tiga nih. Satu, dua, tiga. Judulnya nih, metodologi penelitian tafsir dan penelitian humaniora. Yang dibahas cuma 3 poin nih. Satu, dua, tiga. Pengertian metodologi penelitian tafsir, pengertian penelitian humaniora, perbedaan metodologi penelitian tafsir dan penelitian humaniora. Ya, dan kena usahakan metodologi ini. Kenapa metodologi? Supaya apa namanya, eh, ada ciri khas penelitian ini. Ciri khasnya, ciri khas Mufassir Nusantara lah ya. Nah, ini kan dia nih. Kerangka umum metodologi penelitian tafsir, ujungnya dalam peningkatan mutu kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Jadi kita harus menghasilkan ulama-ulama yang baru, bukan ulama-ulama yang lama. Jadi baru ya. Jadi menciptakan ulama-ulama Nusantara, bukan lagi ulama-ulama apa namanya Timur Tengah. Ini kan mahasiswa-mahasiswa yang calon-calon mufasir. Jadi nanti memiliki tafsir sendiri-sendiri, ciri khas sendiri-sendiri yang ada kaitannya dengan konteks berbangsa dan bernegara, ya, untuk kemaslahatan kita di Indonesia ini. Nah, itu dia ya. Kira begitulah. Untuk kemaslahatan Indonesia berbangsa dan bernegara. Kenapa di Indonesia ini, menurut data BPS, Badan Pusat Statistik, itu darurat bunuh diri? Nah, ini tugas mufasir ini. Padahal Islam paling terbesar di dunia ini adalah Indonesia. Tapi setiap hari di ada media sosial banyak orang bunuh diri. Itu harus dikaji tuh. Kenapa mentalnya begitu? Hampir setiap hari ya. Darurat. Tengoklah data BPS. Kalau dulu yang paling tinggi kasus bunuh diri di Eropa. Indonesia ini sekarang darurat. Setiap hari. Setiap hari. Metode yang digunakan pasti gantung diri. Pinjaman online. Judi online. Nggak bisa bayar diri. Dan sekarang mengidap bunuh diri itu bukan hanya orang dewasa, anak-anak SMP, bahkan dia tinggalkan surat itu mahasiswa. Mahasiswa nih paling dominan, generasi Gen Z. Sebelum bunuh diri dia tulis surat, maaf saya produk gagal, sampaikan kepada orang tua, kan aneh. Nah, itu tugas mufasir. Jadi jangan jangan lagi pakai-pakai ulama-ulama Timur Tengah lagi. Jadi sudah ciri khas sendiri mufasir. Mufasir Nurul Madinah, Mufasir Sahirul Haq, Mufassir Yunal Isra. Jadi punya buku-buku sendiri nanti. Nah, itu yang kita harapkan dalam metodologi penelitian ini ya. Jadi kalau nggak ada hal yang nanti yang baru, sama aja mengkaji pemikiran ulama yang lama. Quraish Shihab, udah selesai Quraish Shihab, ngapain lagi dibahas? Dia sudah punya buku tafsir. Siapa lagi? Said Qutb udah selesai. Sahrur sudah selesai. Yang dikaji itu kalau bisa mengkantar pemikiran-pemikiran orang-orang barat, khususnya yang mufassir, apa sarjana revisionis. Kayak John Swansbro, nah, itu bagus tuh di kantor pemikirannya. Jadi memunculkan apa ya, defend, memunculkan ulama-ulama Nusantara yang bisa mengimbangi para pemikir-pemikir sarjana revisionis dari Barat. Nah, itu bagus juga. Nah, gitu kira-kira ya. Jadi dibuat berapa kelompok tuh apanya, temanya. Disesuaikan, Pak. Sesuai kan ya? Ya, siap. Berarti ada berapa nih temanya? 8 kan? 8. 8, Ah, 21 8. mungkin sekitar 4 atau 3, Pak. Ya, 8. Ya, 8 baru dibagilah kelompok ini kan. Ya, Ada berapa apa berapa kita satu kelas nih?
21, Pak. Nah, bagikanlah 21 bagi 8. Nah, setelah selesai sampai desain penelitian tafsir, masuk pertemuan ke-11. Presentasi masing-masing. Balik lagi ke kelompok nomor satu lagi. Berarti satu kelompok berapa orang? Kalau 21, berapa? 21 jumlahnya. Iya, 21, berarti satu kelompok 3 orang. 4, 3. Berapa? 21 bagi 8. 3 orang. Ada yang tiga, ada yang Berapa? dua kayaknya, Ya, ada Pak yang Dokter. 3, ada yang 2 Dua kan? tiga. Jadi nanti setelah pertemuan ke-10 masuk ke-11, masing-masing dia judulnya sudah masuk proposal ya, presentasi proposal penelitian. Kelompok 1 dan 2, kelompok 3 dan 4, kelompok 5 dan 6. Itu jadi presentasi, jadi balik lagi kelompoknya. Ya, balik lagi kelompoknya, tapi sudah bukan eh, tema makalah lagi, tapi sudah proposal mini ya. Proposal mini sudah saya kasih tuh rumusan masalahnya. Jadi proposal mini cukup 3 sampai 5 halaman. Jadikanlah proposal mini itu betul-betul proposal. Ya, kalau misalnya sudah betul-betul jadi apa dia proposal mini, setelah selesai mata kuliah ini disempurnakan, ya, sudah bisa lanjut dia bab 2, bab 3, 4. Ya, jadi bab semester selanjutnya nanti nulis bab 2, semester selanjutnya tulis bab 3, semester selanjutnya nulis bab 4. Ya kan 2 tahun setengah kan. Satu semester satu bab. Nah gitu apanya kiat-kiatnya kan. Jadi kalau nggak mengikuti kiat-kiat itu, ya bisa sampai 6 tahun, 5 tahun. Ini semester berapa nih? Semester dua, Dua. satu, Dua. dua. Semester satu dulu apa mata kuliahnya? Sejarah peradaban Islam. Belum, Ustaz. Semester satu dulu apa? Mata kuliah apa? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Ah, berarti sudah terbuang semester selama semester satu udah ada tulisan. Belum ya? Baru ini pen kan? belum. Medpen inilah jadikan proposal betul-betul. Jadi selesai-selesai mata kuliah ini semester 3 sudah masuk bab 2. Semester 4 sudah masuk bab 3. Udah selesai semester 5, udah paling lama lah semester 5 itu. Bab 4. Ya, bab 5 itu kan cuma kesimpulan saran. Kesimpulan saran paling cuma 3 lembar. Kategori penelitian cuma sampai 4 bab aja kan. Bab satu proposal, bab 2 landasan teori, bab 3 sudah masuk inti. 3 4 inti, 5 itu udah kesimpulan saran. Jadi 5 semester selesai, 2 tahun setengah. Paling lama 3 tahun. Jangan ada sampai 4 tahun, 5 tahun. Nanti pusing juga kita tim dosen ini, terutama kampus kita PTIK ini. Yang banyak masuk setiap semesternya, setiap tahunnya banyak, tapi yang sekarang nggak keluar-keluar ini. Masuk, 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 gendut nanti dia, bengkak, meledak ya. Jadi bingung caranya gimana kalau udah masuk, 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 masuk semuanya, ya ujung-ujungnya dapat syafaat gitu. Masa dapat syafaat yang nggak bagus? Ini kata syafaat tuh kategori tesis yang nggak bagus itu. Karena bingung, jadi harus ada balance ya rasionya. Setiap buka apa namanya pelajaran apa namanya setiap buka semester PTQ yang daftar kan banyak ya, ratusan. Bayangkan aja kalau yang daftar 500 dari S1 sampai S3. 500 sebelumnya belum keluar-keluar tuh. Jadi padat dia numpuk. Ini membuat juga kelas online. Kalau dimasukkan semuanya nggak online ini parkiran nggak ada. Pernah kalau ke kampus tuh parkiran nggak ada. Pernah kena tegur sama dishub sampai parkiran keluar. Nah, ini gara-gara mahasiswa yang lama-lama selesai. Pusing juga kita kan. Jadi harus apa? Jadi itu jadi harus cepat selesai lah. Ya, ada yang keluar, ada yang masuk. Jangan terus masuk nggak keluar-keluar. Gitu ya. 2 tahun setengah selesai keluar. 2 tahun setengah keluarlah dari PTQ atau lanjut lagi S3. Kalau nggak mau keluar lanjut S3. Nggak apa-apa nggak keluar tapi judulnya sudah beda, sudah S3 bukan S2 lagi. Nah, kalau mau lama-lama PTQ boleh tapi judulnya dengan S2 tapi S3 tingkat doktoral. Nah, nggak apa-apa juga. Dengan S2 sampai 10 tahun S2 ya. Ya. Itu kira-kira. Ada lagi yang mau tanya RPS? Clear lah ya.
Oke, kalau clear masuk. Nah, ini perlu disampaikan ini amanah dari direktur. Ini undang-undang selama belajar daring. Sebenarnya daring ini sudah enak ya. Daring ini diberlakukan mulai pasca COVID dari 2020 sampai sekarang masuk 2025, hampir 5 tahun. Tapi ada aja mahasiswa ini mengakal-ngakalin ya. Jadi sudah enak sebenarnya daring ini. Dulu kebayangkan sebelum COVID itu mahasiswa-mahasiswa yang berada di luar Jabotabek itu fisiknya itu hadir tuh ke Jabotabek, cari kos-kosan, lebih banyak biaya gitu. Jadi sebelum COVID itu lebih banyak biaya. Biayanya satu biaya kos-kosan. Ya kan dia bayar kos-kosan sebulan. Bayangkan yang dari Papua ada, yang dari apa? Yang dari Kalimantan ada. Seluruh Indonesia ini ada loh dari Sabang sampai Merauke. Yang dari Timur Tengah juga ada kan, ada beberapa. Jadi apa ya? Teruntungkan lah dengan ada daring ini. Dengan ada daring ini teruntungkan. Jadi nggak ada alasan lagi udah daring begini, alasannya off cam, off cam ya. Off cam itu dianggap nanti bisa nggak hadir. Ini amanah dari direktur nih harus ketat masalah daring ini. Nah, ini dia coba kita baca teknis apanya kuliah daring. Oh, ini sudah selesai. Mana dia? Nih, ada 8 poin. Nah, ini harus kita sepakati bersama nih dalam kontrak pertama nih, baik dosen dan mahasiswa. Berlaku untuk mahasiswa, berlaku untuk dosen juga. Nah, perkuliahan semester 2024-2025 daring. Nah, jadi karena mahasiswa ini pasca ya, sibuk semuanya, semuanya kan sibuk lah. Dibolehkanlah 4 kali nggak hadir. Dari 16 pertemuan ada jatah 4 kali nggak hadir. Itu udah luar biasa tuh. 16 pertemuan ada 4 kali nggak hadir. Berarti kalau 5 kali nggak hadir, dia tidak bisa mengikuti ujian-ujian lainnya ya. Nah, kehadirannya itu apa tuh? Penilaian kehadiran ini. Kehadiran mahasiswa dinilai dari awal perkuliahan dimulai sampai selesai. Mengaktifkan layar monitor. Gambar asli ya. Jangan tak gambar-gambar pelapon rumah. Ada begitu, gambarnya pelapon. Jadi pelapon yang kuliah. Gambar kartunnya yang kuliah. Nanti sarjana kartunnya. Gambar animasi banyak saya tunjukin ya. Saya orangnya nggak absen, nggak saya panggil panggil namanya. Nanti ketahuannya ketika nggak ada nilai, nah itu nanti pasti dia telepon saya. Nah, pasti telepon saya. Nanti saya tunjukin gimana cara saya, walaupun nggak saya panggil nanti ketahuan sebenarnya nggak hadir. Pakaian sopan ya. Nah, nyetirnya nggak boleh nih kata Pak Direkturnya. Nyetir, ngasuh anak, makan. Mungkin kalau tidak bisa ditinggalkan, ada kegiatan yang betul-betul sibuk, ya pakai supir. Atau kalau misalnya anaknya pakai babysitter atau apa, begitu ya. Ini harus kita sama-sama. Nah, saya juga dosen yang pernah mengajar akan memberitahu TU Pascasaran selama-lamanya sehari sebelum penuh berlangsung. Ini berlaku juga sama saya ini. Ketua kelas, tolong ketua kelas setiap selesai mata kuliah di screenshot, di share ke grup. Screenshot doang. Nah, itu sebagai laporan dokumentasi ke TU ya. Karena saya ada kewajiban BKD namanya, beban kerja dosen, itu yang harus saya laporkan. Nah, gitu dia. Jadi setelah selesai ini, saya nggak panggil pakai absen. Saat absennya sama saya, cuma nggak saya panggil loh. Nanti saya ngabsennya sendiri. Caranya saya, ini kan terekam nih. Nah, ini terekam nih. Ini terekam kita ngomong ini ya. Caranya saya upload ke YouTube. Jadi kalau mau lihat absennya, silakan lihat YouTube. Saya share lagi. Hmm. Nah, jadi di sini dia. Nah, YouTube.
Jakisin, Jakaria Husin, Jakisin. Ya, nih pertemuan semester yang lalu, sejarah peradaban lengkap ini, beserta tanggalnya, tanggal 9 bulan 10 2024 ini. Nah, jadi tiba-tiba nanti nggak ada nilai dia, ini kategori nggak ada dah, ini kayak gelap-gelap nih, ngapain nih gelap-gelap nih, nurasikin gelap-gelapan gini juga. Ini kategori nggak hadir gitu. Pokoknya akumulasinya itu saya buat setengah jam lah. Kalau setengah jam juga, kalau misalnya ke toilet aja gitu. Kemudian nanti aktifkan lagi kamera. Ya paling ke toilet kan 5 menit, 10 menit. Tapi kalau sudah setengah jam, apalagi 45 menit itu nggak bisa dianggap hadir. Jadi akumulasi ya. Ya ke toilet 3 kali, ya nggak apa-apa. Ya 10 menit, ya aktifkan lagi. Tapi kan nggak mungkin selama 2 jam itu ke toilet 3 kali ngapain ya. Ah ini Muhammad Afdol, ngapain ya? Ketahuan ya. Nggak bisa dicek semua di sini nih. Hmm, lengkap semuanya nih. Bisa dicek di sini. Nah, jadi itu kehadirannya cek ke situ ya. Ada yang plafon, mana yang plafon saya katakan plafon. Ah ini gambar gambar bumi doang. Ada gambar bumi doang. Jadi buminya yang kuliah. Ada gambar bumi doang. Oh ini ada, ini gambar plafon doang. Ah, ini gambar plafon doang. Nah ini plafon kan. Ada kepalanya dikit nih. Ada yang blur begini. Ada yang blur. Ah, berbagai macam lah ya. Kita sepakati itu aja undang-undangnya ya. Yang ini ya. Eh, mana tadi? Layar monitor, gambar asli ya, selama perkuliahan berlangsung. Jadi itu peraturan-peraturannya ya. Jadi nggak ada absen, absennya di YouTube. Indikator penilaian 4. Jadi 4 ini sepaket dia 4 ini. Nggak bisa apa namanya? Nggak bisa dilanggar satu. Kalau satunya dilanggar, meskipun tiganya bagus, ya tetap juga nggak keluar nilainya. Mirip-mirip kayak ujian CPNS. Kemarin kalau misalnya ikut CPNS ada TWK, ada TKP, ada TIU, ya kan? TWK misalnya nilainya berapa? TKP nilainya berapa? Jadi kalau TWK-nya tinggi, tes wawasan kebangsanya tinggi, TIU-nya tinggi, tes intelijensi umumnya tinggi, tapi TKP-nya tes apa namanya kemampuan pribadinya nggak lolos apa rendah, nggak lolos semuanya. Jadi saya buat juga sistemnya begitu nih 4 penilaian nih. UAS, UTS, kehadiran, sama tugas. UTS-nya ada, UAS-nya ada, tugasnya ada, kehadirannya kurang. Berarti tiga-tiganya nggak keluar nilainya. Gara-gara kehadiran. Nah, yang paling terjebak mahasiswa di kehadiran. UTS-nya bagus. Ada yang cuma dia UTS-nya ada, UAS-nya ada kirim ke email. Cuma ternyata dia 2 kali hadir ketahuan di YouTube. Pak, saya UTS ada, Pak. UAS ada, Pak. Ya memang betul ada di YouTube nggak ada. Yang ada jin yang ada, nggak ada di situ dia. Nggak kelihatan mukanya coba. Jadi cuma hadir dia selama 16 pertemuan paling dua, dua ya ketika UTS sama UAS. Ada. Nah, jadi kehadiran. Jadi 4 ya. 4 ini sepaket ini. Jadi 4 sepaket. Kehadiran nih, saya wanti-wanti kehadiran, kehadiran, kehadiran saya wanti-wanti ini kehadiran ini. Jangan gara-gara kehadiran ini tiga nilai nggak keluar, ya. Yang paling sering kehadiran. Yang kemarin itu yang YouTube saya buat itu, yang kelas lalu itu 6 orang itu. Nah, itu pun ada yang bohong, ada yang bohong meskipun kita ilmu Quran tafsir, ya kan Quran tafsir, tapi bohong. Apa saya hadir Pak, ngotot dia hadir. Ya, saya kan malas saya berdebat itu. Saya kasih aja ke YouTube. Udah tanggal berapa? Tengoknya baru cengengesan dia. Ya mohon maaf Pak, itu kan bohong. Dari 6 orang, 4 jujur, 2 yang bohong. Jadi nggak sohi nanti tesisnya kan. Ya salah satu orang mufasir itu kan harus jujur. Itu nih mufasir kan. Jadi saya pakai data semuanya. Mau dia berbantah-bantah, ya silakan tengok YouTube. Ya kan? Jadi akumulasi setengah jam udah nggak hadir itu ya. Kalau misalnya akumulasi setengah jam nggak apa namanya on apa off cam ya. Setengah jam, apalagi bisa 1 jam. Dia harus harus on cam.
Ya, ada yang di sini rupanya sebelum kita masuk nanti pertemuan selanjutnya ada nggak di sini yang sinyal susah? Misalnya dia tinggal di Pulau Kalimantan. Sekarang nggak ada sinyal susah ya. Dengan ada masuknya Elon Elon Musk, Starlink itu kan, dimanapun bisa di pelosok manapun dengan Starlink itu bisa kan. Ada yang susah di sini sinyal. Saya Ustaz, Hah? Di mana tinggal? Situ Bondo Ustaz. Jadi sering Hah? pemadaman sini Ustaz. Di mana? Di mana? Di situ Bondo sering pemadaman. Jadi sinyal sinyal ada tapi nggak penuh. Jadi kadang suara hilang gitu kayak siluman Ustaz. Setiap setiap hari Rabu itu amanya hilang Ya ini ya. enggak, Hmm. enggak. Jadi nanti kadang normal, kadang enggak sepenuhnya. Tapi usahakan lah ya, usahakan lah. Jangan 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 ngakal-ngakalin ya, ngakal-ngakalin. Wah, setelah masuk Starlink tahun 2024 itu di pelosok manapun bisa ya Starlink. Kalau dia ada Starlink nggak? Ada beli Starlink. Starlink itu kan Starlink mau di Mozart. hutan Amazon sana pun bisa bisa dapat sinyal hutan Amazon di Brazil itu bisa dapat Starlink ini. Oh, Starlink ya. Apalagi Indonesia ini semua udah masuk Starlink. Ya saya tanda ya, Bu Witri ya. Tapi Iya Ustaz. gak setiap Rabu kan? Gak setiap Rabu kan sinyalnya padam Ya apanya kan enggak listriknya? Ustaz. Ya Enggak kadang kan? Kamis Jumat 1 minggu Ustaz. Ada jatah 4 kali libur. Jadi daripada mengganggu orang, jadi gini, ada yang model kayak virus ya. Jadi gara-gara dia apa namanya off cam, jadi teman-teman lainnya ngikut ini off cam nggak dilarang off cam lama-lamanya off cam semuanya pernah begitu. Tinggal saya sama 3 yang on cam, yang lainnya off cam apa semuanya off cam. Ya, kuliah jadi saya sama 4 orang. Nah, gitu mah bagus itu selesai perkuliahan gitu. Ini gara-gara 1 orang nih. Kan virus gitu sih fitnah nih. Dia sendiri off cam nih. Gara-gara nggak hadir di pertemuan pertama nih. Kayak Jumadil apa nih? Mik Jumadil. Mana orangnya? Ini gara-gara dia nanti nggak tahu dia peraturan ini. Nah, nanti ngikut nanti. Ya pertemuan pertama, kedua, ketiga udah mulai lah. Off cam 1, 2, 3 sampai pertemuan 7. Cuma berapa ya tim itu? Paling 4, 3. Makanya dibuat peraturan itu. Karena sudah enak on cam ini ya. Apa namanya daring ini. Biayanya sudah minimalisir kan. Ya biaya kos-kosan dijadikan biaya kota. Jangan Pak, nggak ada kota ya Pak. Jadi kalau misalnya nggak daring, dulu kos ngekos kan, datang dari Situbondo ke Jakarta kan, lu berapa lagi ongkos transportasi Situbondo ke Jakarta, Bu Witri kan? Nah ini di Situbondo bisa. Kemarin ada dari UEE, imam besar. Jadi PT kini dia banyak transfer imam ke negara-negara apa ya, negara-negara Arab, Eropa. Gitu. Ada ikut dari WE juga Uni Emirat Arab. Jadi banyak yang ikut ya. Ada yang dari Uni Emirat Arab juga dia daring. Nah, cuma dia kewalahan masalah masalah apa? Masalah jam. Yang paling susah tuh di barat ya. Kita jam segini di sana udah mulai pagi gitu kan. Nah, itu juga kewalahannya. Karena kan masalah jam. Nah, saya rasa itu ya. Ada pertanyaan? Ini coba dikasih tahu nih sama Jumadil Aka ini. Nah, lebih baik dia misalnya nggak usah ikut dulu, karena ada 4 kali jatah libur. Daripada jadi virus, ngikut semuanya. Ada lagi pertanyaan untuk pertemuan ini? Ustadz Afwan, Ustadz. Izin bertanya, Ustadz. Kalau Silakan. misalnya backgroundnya di blur, Ustadz, misalnya nih lagi benar-benar urgent banget perjalanan atau gimana gitu, Ustadz. Terus kita harus ngikutin kuliahnya. Kalau backgroundnya di blur, nggak apa-apa, Ustadz. Tapi kita Bagus, tetap gak usah ikut fokus. perkuliahan. Kan ada 4 kali jatah libur. 4 kali loh. Kalau misalnya enam lebih belas dari itu, pertemuan. Ustadz Afwan. Daripada mengganggu yang lain. 16 pertemuan. Ada jatah libur 4 kali. Yang nggak usah, ya gunakanlah jatah 4 libur. Jangan terlalu baik-baik kali 16 pertemuan, 16 pertemuan. Hadir dia ada jatah 4 kali. Gitu. Jadikanlah 4 kali jatah libur itu. Gitu. Jadi kalau misalnya mau urgent mau pergi sesuatu, udah. Tapi permisi Pak, saya permisi libur ini udah 4 kali loh, Baik, 4 kali. Ustadz. Kita cuma Syukron. 16 pertemuan, 4 kali gunakan sebut apa sebutunya lah. 4 kali mau umroh, mau apa lagi, mau ya terserah lah. Mau ada kegiatan lain nggak bisa ditinggalkan, datang 4 kali. Kalau dulu sebelum apa namanya daring seperti ini,
Semua pekerjaan ditinggalkan dulu. Karena kan fisiknya ada di kelas. Sekarang kan bisa juga sambil kerja kan. Nggak apa-apa juga sambil di kantor. Tapi on cam gitu. Kita memperhatikan itu. Kan enak sekarang. Sambil kerja, sambil kuliah gitu. Jadi sudah banyak teruntungkan dengan ada daring ini. Yang penting on cam. Mukanya muka asli. Jangan muka yang aneh-aneh ya. Oke. Ada lagi? Mohon maaf Pak Dokter, untuk yang kehadiran tadi kan itu ada Anda empat mukanya ya. kenapa nggak kelihatan? Saya pakai 2 akun Pak. Ini untuk Hah? yang mic saya. Ya muka Anda Jumaidil yang mana Akbar. jadinya nih? Jumaidil Akbar. Oh, berarti ada orangnya ya ya Jumadil Akbar. Ya Iya ya Pak. ya. Wah, ada orangnya ternyata. Iya Nah, untuk kenapa yang kenapa? itu apa dispensasi 4 kali gitu nggak masuk. Tapi yang saya baca itu ada ngaruh di poin nilainya Pak ya untuk Ya kehadiran. ada paling empat empat kali cuma 0 komanya itu pasti. Walaupun Anda 4 kali nggak masuk nih, 12 kali Anda masuk, itu mesti kehadiran mesti 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 sekian persen itu bisa nutup gitu. Kecuali Anda nggak masuk sampai 5 kali. Jadi nggak apa-apa. Bisa juga A plus. Misalnya gitu, Anda bisa A plus walaupun 4 kali nggak masuk. Ya gitu kira-kira. Yang penting UTS, UAS tugas dilaksanakan, kehadiran walaupun 4 kali nggak masuk, A plus bisa dapat. Kira-kira begitu ya. Nah, kira-kira begitu. Tapi kalau ini kan kayak apa ya, sistem ya, kayak sistem dia. Jadi kalau misalnya Anda 5 kali nggak masuk, UAS UTS Anda pun bagus, dia nggak keluar gitu. Sudah sistem dia. Gitu ya, Jumlah Akbar. Jadi digunakanlah sebutuhnya lah ya. Yang 4 kali itu gunakan. Yang mau umroh, mau yang mau apa segala, silakan gunakan. Ada lagi? Jam 19.16. Kalau nggak ada, ya kita apalah ya. eh, Masing-masing saya tanya aja dulu. Muhammad Mario Parhan. S1-nya di mana? Di Jakarta Ustaz. Di mana itu? S1 di mana? Di PTG Ustaz. Oh, PTG. PTQ. Berarti Ya. lanjut lagi S2. Ada perubahan Iya, berarti ya. Dari S1 ke S2 meskipun PTQ. iya. Jangan sampai S1, S1, terus S2 ada perubahan. Dulu jurusan apa? Linear Ustaz sama. Oke, bagus. Sekarang tugas di Di Manado Ustaz. ya tugas apa sekarang? Profesinya apa? Bantu orang tua aja dagang. Oh, bisa lah kan nggak sih? Saya mau mengorek profesinya apa ini? Misalnya Pak saya stafnya Prabowo, nah, itu kita maklum juga kita nggak masuk dia. Aduh Pak saya menyiapkan apa menteri-menteri, ah itu kan bingung juga kita kan. Ya, kayak apa tuh Mayor Teddy itu kan susah juga suruh masuk dia kalau misalnya kuliah kan. Pokoknya kalau misalnya bantu-bantu mesti bisa lah masuk hari Rabu kan, nggak ada kesibukan kan. Nah, bisa lah ya. Kita ketahui satu ya, mesti nggak ada alasan. Noval, S1 di mana? Dari saat di Unida Gontor ya, Kantor. di Apa jurusannya? Quran tafsir juga ya, linear. Oh, sama ya. Hmm. Di mana dulu? Apa tugasnya di mana? Sekarang guru ya, Oh, bisa ngajar. lah ya. Nggih, Sama kita. Saya juga guru, Anda juga guru, bisa lah ya. Bisa diatur waktunya kan? bisa insya Allah. Ya, kan nggak sibuk banget itu. Nurul Madinah, Kadir Ustadz, di mana S1? Al-Azhar Ustadz. Oh, dulu nggak nulis apa ya, skripsi ya? Ya, Coba critical review. Critical review tesis. Jangan skripsi. Karena Anda kan menulis tesis nih. Critical review, lebih bagus lagi critical review disertasi. Anda baca 10 metodologi penelitian apa, tesis atau disertasi, sudah dapatlah sedikit gambaran bagaimana cara nulis. Atau dulu S1-nya selain di Mesir pernah nggak nulis ya, apa S1 yang nulis skripsi? belum Ustadz. Belum ya. Belum. Coba critical review ya. Cari tesis atau disertasi, baca metode penelitiannya. Oke. Nah, sekarang apa profesi? Guru Ustadz. Hah? Ngajar.
Guru. Ngajar, oh bisa lah ya. Guru semua. Coba Hasbi Al-Falah. Gimana satu? Hadir Ustaz. Di Jakarta Ustaz. Di Ma'had Di mana tuh? An-Nuaimi, Hah? Jakarta Selatan, Di apa? Kebayoran Lama. Kampus apa itu? Kampus apa itu? Ma'had Ali An-Nuaimi. Itu nulis skripsi. Skripsi Ustaz. Oh, nulis apa? Jurusan apa dulu? Ekonomi syariah Ustaz. Ekonomis. Oh, nggak nyambung ya. Kenapa Anda ngambil ini? Ilmu Quran tafsir. Ya Ustaz. Dan penasaran aja Ustaz. Oh, penasaran ya. Jadi penasaran. Memang banyak banyak juga yang ngambil iktab nih kita luar biasa sakti jurusan ini. Ada yang dokter juga, ada yang tentara. Saya nggak apa ya, nggak heran ya. Ada yang dokter suami istri, dokter dokter gigi, ada yang tentara, ada yang intelijen. Nah, ini yang ekonomi. Oke, sekarang tugas apa? Ngajar aja Ustaz. Oh, misalnya ya nggak sibuk ya, ngajar seorang rata-rata ngajar. Siti Marwani, S1 di mana? Saya di IKI, Pak. Di IKI depan UIN. Iya. Ah, saya cuma 2 tahun saya sebelum pindah ke PT IKI ngajar di IIKI. 2 tahun baru pindah ke PT IKI dulu di IKI. Kalau saya alumni UIN, jadi di situ-situ aja langkah saya di UIN, S1 IAIN Medan, S2 UIN Jakarta, ya depan IIKI, S3 UIN Jakarta. Ya. Jadi UIN semua saya serba UIN. Oke, di mana apa nama sekarang jurusan apa? S1? Tafsir, Pak. Ah, sama ya. Sekarang apa profesi? Ngajar les aja sih, freelance gitu. Nah, bisa lah ya, nggak sibuk ya. Saya Iya. Rabu kan waktunya. Iya. Oke, Ukti Lutfia. Iya, Pak. Di mana S1? Saya IIK juga, Pak. Iki. Oh, satu angkatan sama Siti Marwani nih. Pak? Sepertinya enggak, Pak. Oh, nggak ketemu ya. Jurusan apa dulu? Tafsir, Pak. Oh, sama. Sekarang tugas di Sekarang masih pelajar aja. bisa lah Oh, ya, Rabu ya. Belum ada yang staf Prabowo nih, staf menteri nih, mesti ngajar-ngajar semua. Siti Riyati. S1 di mana? Ya, Ustaz. Di Di mana UIN, S1? Ciputat. UIN Ciputat. Wih, sama. Berarti saya senior nih. UIN Saya Ciputat. S1 jurusan apa di situ? komunikasi penyiaran Islam. Fakultas dakwah. Komunikasi Penyiaran Islam. Oh, Bu Rubiana ngajar. Iya, Ya, Guru senior Biana. teman-teman saya semua di situ banyaknya. Ini nggak nyambung berarti ke kitab. Ya, Kenapa nggak ngambil apa-apa. kitab? Hah? Mau belajar aja, Ustaz. Oke, sekarang nggak tugas di mana? Wirausaha, Ustaz. Oh, bisa lah ya. Apalagi berusaha bisa diatur waktunya kan. Insya Jadi Allah. Rabu bisa ya. Semoga Yuna bisa. Isra, Yunal Isra. Ya, hadir, Ustaz. Ya. Ini yang semua di sini namanya sesuai dengan ini ya, absen ya. Saya nggak bawa absen ini. Ada kadang namanya pun aneh-aneh kadang. Dia buat misalnya apa pokoknya aneh gitu. Ternyata bingung saya mana di absen nggak cocok kan. Jadi supaya saya nggak bingung, coba namanya sesuai ini ya, sesuai dengan nama aslinya, jangan yang aneh-aneh. Nama toko dia buat nanti toko apanya. Jadi bingung saya. Yunal Isra betul ya? Ya, nama asli, Pak. Oke. Di mana S1? Di UIN Ciputat. Oh, Win Ciputat. Oh, banyak Win Ciputat juga. Jurusan? Di Rosat Islamiyah. Jurusan Islamiyah. Oh, nggak nyambung juga ke Iktab nih. Kenapa ngambil Iktab? Eh, itu sebenarnya nyambung, tapi di Rosat itu nggak ada jurusan yang spesifik. Tapi ada Di Rosat kajian itu yang tafsir. adab bukan? Bukan, itu dia jadi fakultas sendiri itu. Oh, benar sendiri. Ya, Hmm, tapi nggak ada jurusan. jurusan ya. Sekarang apa ini kegiatan? Tugasnya apa nih? Ngajar. Oh, bisa ya? Rabu ya?
Insya Allah bisa, Pak. Oke. Said Pahan. Oke, Ustaz. Di mana satunya, Pak Pahat? Di Sudan, Ustaz. Di mana? Sudan. Sudan. Dulu pakai pakai tulisan skripsi. Iya, Ustaz. Eh? Oh, pakai juga di Sudan pakai skripsi juga. Pakai Pakai ya. pakai skripsi, cuman ya seperti itulah. Oh, berarti bisa lah ya. Udah tahu lah cara teknis penulisan kan, karena sudah buat transkripsi kan. Udah pernah kan? Insya Allah, Ustaz. Jurusan apa dulu? Hadis, Ustaz. Wah, nggak nyambung. Ya, dicambung-sambungkan cocok juga ya. Hadis. Di sana di Insya PTQ Allah, ada juga Ustaz. jurusan hadis khusus. Khusus hadis ada di Nah, sempat PTQ. Baru-baru, jurusan baru. Khusus hadis doang masa gitu. gitu. Kenapa nggak ngambil Sempat itu aja dengar, dah, sempat hadis doang gitu. cari-cari info tapi belum dapat, Ustaz. Makanya Seharusnya masuknya ada ke hadis. IAT. Hadis yang khusus hadis. Tapi nggak apa-apa. Tambah wawasan juga. Apa sekarang tugas? Paling di usaha sama di yayasan aja, Ustaz. Bisa lah ya, hari Rabu ya, ikut perkuliahan saya. Insya Allah, Ustaz. Nah, bisa ya. Baru siapa nih? Witri. Witriatul. Di mana Ya, S1? Ustaz. Di mana S1? Di UIN Kalijaga, Ustaz. Winsuka. Oh, Ya. Winsuka ini apa namanya rektornya waktu Pak Adian ketua BPIP. Nah, itu luar biasa penafsiran-penafsiran keluarkan Pak Adian ini. Ya, Anda masih nggak Adian apa-apa, nggak Ustaz. gitu? Hah? Itu satu-satunya kiai yang PhD, Ustaz. Oh, PSD ya. Tahun berapa Mm-mm. keluarnya? Wah, saya tahun 2012, Ustaz. 2012 ya. Masih Pak Adian itu ya? Yudian, Pak Yudian apanya ya? Ini ya, masih Pak rektornya. Yudian Wahyudi. Masih Yudian Yudian. Wahyudi. Iya. Masih waktu masalah masih Yudian ya. Oh, kalau saya masih Pak Musa Asar. Oh, masih Asari ya. Iya. Jurusan apa dulu Winsuka? Tafsir hadis, Ustaz. Oh, cocok lah ya. Sekarang tugasnya? Ya, ibu rumah tangga, Ustaz. Oh, bisa lah ya, Rabu ya. Oh, Ikut kuliahnya ya. bisa, Ustaz. Oke, Bisa. bagus. Ada jatah 4 kali libur gunakan ya. Iya. Wahyuni apa tuh? Mapa. Hadir Ustaz. Di mana satu? Di Makassar Ustaz. Dasar orang dapat lahir logatnya. Orang Bugis ini pasti. Ada orang Bugis. Iya, Bugis. Oh, di UIN Sultan apa? Aludin. Oh, bukan Ustaz. Di Universitas Muslim Indonesia, UMI. Umi. Yang tempat Pak Nasar itu apa itu? Kampus apa yang Pak Nasar yang apanya? Kiai. UIN, Pak Nasar. Yang di IAIN. Makassar. Iya. Hah? Hmm. Dulu satunya jurusan apa? Pendidikan Bahasa Arab, Ustaz. Pendidikan bahasa Arab. Nggak nyambung juga ya. Kenapa nggak nyambung di kitab? Kenapa nggak ngambil bahasa Arab lagi? Ya, sebenarnya kejebak di pendidikan itu saya kirain di bahasa Arab itu ya bahasa-bahasa Al-Quran yang dibahas gitu. Ternyata lebih ke metode pengajarannya bukan ke bahasa Al-Qurannya. Jadi ya dilanjutin aja terus S2 ambil tafsirnya. Hmm. Sekarang tugasnya apa? Ngajar, Ustaz. Bisa ya, ngajar semua yang mayoritasnya. Saya Insya Rabu Allah. ya, ke kuliah Insya saya. Allah. Muhammad Azam. Hadir Ustaz. Di mana satunya? S1 di Al-Azhar Ustaz. Lazar. Iya. Nggak buat skripsi itu kan? Enggak Ustaz, makanya juga itu jadi overthinking kita yang lulusan sono Ustaz untuk apa belajar tesis gitu Mas. Nah, nanti critical review ya. Baik Tesis Ustaz. critical review, disertasi critical review, dikritik saja. Nah, metodologinya nanti ada sudah punyalah gambaran, nanti gambaran gimana cara buat itu ya. Oke, baik Tesis. Ustaz. Sekarang tugasnya apa? Kemarin ngajar Ustaz baru resign, lagi nunggu panggilan kerja baru. Oke lah, semoga dapat cepat dapat pekerjaan.
Bisa. Bisa Rabu ya pokoknya ya, ikut kelasnya Insya Allah ya. bisa, Ustaz. Insya Allah bisa. Oke, Rizky Pajar Nugraha. Hadir Ustaz. Oke, gimana S1? Di STAI Al-Falah Bandung. Oh, Bandung. Jurusan Manajemen Pendidikan Islam. I, MPI, Manajemen Pendidikan MPI. Islam. Kenapa nggak ngambil S2 Ya, MPI juga? asalnya mau cuman karena direkomendasikan sama guru buat masuk IAT, jadi ngambilnya IAT gitu. Sekarang tugas ngajar. Ngajar. Oh, ngajar bisa ya Rabu ya. Tapi insya Allah bisa Ustaz. Bisa. Siti Nur Sapia Husna. Hadir Ustadz. Nah, di mana S1? PTIQ Ustadz. PT IKI. Ustadz. Baru selesai apa udah lama? Baru selesai tahun ini Ustadz. Tahun kemarin Baru selesai. 2024. Jurusan apa dulu? Tafsir Ustadz. Oh, sama ya. Sekarang tugasnya di Ngajar Ustadz. Alhamdulillah. lu Anda mudabbir di asrama. Hah? Udah selesai Ustadz. Udah selesai tahun kemarin. Oh, berarti sekarang sudah nggak mudabbir lagi di asrama. Udah enggak Ustadz. Oke, bisa bisa Rabu ya. Insya Allah Ustadz bisa. Oke, Iqbal apa nih? Iqbal si Ketang. Hadir, Pak. Nah, gimana Iqbal S1? Saya di Gontor, Pak, jurusan perbandingan agama. Oh, nggak nyambung nih. Kenapa ngambil Iktab? Nah, itu dia, Ustaz. Jadi, waktu S1 memang banyak sekali teologi-teologi yang dipelajari. Akhirnya ketika S2 ingin fokus ke Al-Quran, Ustaz. Oh, oke. Sekarang tugas di Saya ngajar di Batam, Pak. Batam. Anda sekarang ini di Batam. Iya, saya di Batam. Asli orang Sumatera. Iya, saya lahir di Batam, Pak. Suku Melayu. Orang tua saya Medan, makanya ada marga Siketang itu, Pak. Oh, kalau saya baru asli ada marganya tuh Lubis. Ibu Nah, saya ini Lubis, Pak. menunjukkan orang Sumatera asli. Kalau ibu saya Lubis, bapak saya Siketang, Pak. Oh ya, ya masih sama-sama orang Sumatera gitu ya. Sekarang tugas apa? Ngajar. Apanya, Pak? Hah? Kurang jelas, Pak. Kurang jelas, Pak. Sekarang tugas apa? Ngajar. Saya ngajar ini, Pak, PAI di SMP, Pak. Oh iya. Bisa lah ya, Rabu ya. Hari Rabu, pemakalan pertama, Pak. Ya, nggak bisa lah. Pokoknya bisa lah Rabu ikut kelas saya. Insya Allah bisa, Pak. Siap. Kan nggak sibuk kan? Enggak, Pak. Enggak. Oke. Bisa, Pak. Sandi Sastrawan. Saya Ustaz. Nah, di mana S1? Di Lombok kemarin Ustaz. Di mana? Di Lombok. Lombok, oh Lombok. Win Mataram. Enggak, di perguruan tinggi swasta di Lombok Oh, Tengah. ya apa namanya? Perguruan apa itu? IAI Komarul Huda. Oh, ini apa? Umam? Anda, Mas Umam? Dokter Umam? Ya, Dokter Umam. Itu dulu bareng ngekos saya dulu. Ngekos barang Oh dulu ya. ya. Ketika masih bujangan. Sudah jadi warek beliau dan sekarang. Warek sekarang dia. Ya. Iya, luar biasa teman-teman udah pada jadi pejabat-pejabat semua. Cuma saya menjadi pejabat nih, cuma jadi dosen biasanya. Teman-teman ada jadi pejabat, ada yang staf ahli. Jadi warek sekarang ya. Ya, Pak. S1 apa dulu? S1 kemarin PBA aja. PBA. Nah, ini nggak nyambung ini ke Iktab. Ya, dulu S1-nya pengen IAT karena orang tua nggak mengizinkan saya ke Jawa, akhirnya diam di Bagu di Lombok Tengah ambil PBA. Iya, iya. Sekarang tugas Alhamdulillah ngajar di pondok. bisa ya hari Rabu ya ikut kelas ini ya. Bisa, Pak.
Oke, Jumadil Akbar. Hadir, Pak. Di mana S1? S1 di S1 mana? di UINSI Samarinda, Samarinda, Kalimantan. Kalimantan Timur. Ya, Kalimantan Timur. Itu dari Batu Licin jauh nggak ya? Batu Licin jauh, Pak. Jauh ya, Berjam-jam juga ke sana. jam-jam. Dekat sama saya, Pak. Apa? Batu Licin dekat dari Banjarmasin, Pak. Banjarmasin ya. Iya, S1 dulu jurusan apa? Tafsir, Pak, sama. Al-Quran hadis. Quran hadis. Ya. Sekarang berarti di Kalimantan ini. Iya, di Kalimantan. Jam berapa sekarang di sana? Wita ya? Sekarang jam 8:30. Sekarang setengah 9. Iya, Oh, setengah 9 ya. iya. Lebih parah lagi yang di Papua. Ada yang di Papua ya? Di Papua lagi waktu Indonesia Timur lebih apa lagi nih? Nah, dulu pernah juga saya masuk yang kelasnya juga Papua ya. Bayangkan tuh jauh. Bisa ya ngajar apa ya? Kuliah saya Rabu ya. Bisa, bisa, Pak. Ya. Kan ngajar juga kan, nggak terlalu sibuk kan kalau ngajar ini. Ya, Mau apa nih? Mau harness. Apa itu? 0118 apa itu? Ajar Pak, 0118 itu apa? ini angka ini nih Pak, ikut ikut seminar kemarin nih Pak. Kan judi online kan? Enggak Pak. Enggak. 0118 itu kayak judi online gitu. Hapus aja angkanya. Namanya betul Enggak. Muharnes Sabta. Iya Pak, Muharnes Pak. Oke. Satu di mana? Saya satu di Staipik Padang Pak. Padang. Di mananya itu? Batu Sangkar. Enggak di Kota Padangnya Pak, di Kota Padangnya. Padang. Iya. Jurusan? Ukuran tafsir Pak. Ini sekarang lagi di Padang nih. Lagi di Pekanbaru Pak, kerja di Pekanbaru Pak. Oh, di Sekarang Pekanbaru. iya, Pekanbaru. Sama ya jurusannya ya. Ilmu Iya Pak, Quran sama. tafsir. Sekarang tugasnya apa ini? Pengusaha. Pegawai, pegawai Pak, bukan pengusaha. Pegawai apa? PNS, ASN? Pegawai swasta Pak. Oke. Oke, bisa ya Rabu ya. Insya Allah Pak, Insya Allah. Gunakan waktu 4 kali libur tuh secukupnya lah gunakan. Seapanya lah, sebutuhnya. Ya. Siap Pak, siap, siap. Baru siapa lagi? Belum lagi. Rahmat Ilahi. Hadir, Pak. Nah, gimana? S1 di mana? Di Win Ciputat, Pak. Win Jakarta ya. Iya. Win Ciputat namanya ya. Setelah apa namanya pemekaran dulu Win Jakarta sekarang Win Ciputat. Jadi di Banten itu memang ada dua Win. Jakarta itu malah nggak ada Win memang. Betul memang Win Ciputat bukan Win Jakarta. Jakarta sendiri nggak punya Win. Banten punya dua Win. Win Ciputat satu, satu lagi Win apa itu yang di Serang? Win Sultan Hasanuddin. Cuma Jakarta yang nggak punya Win. Makanya seharusnya Iya, Pak. diganti Win Ciputat. Jurusan apa S1-nya? Sama, Pak. Ilmu Al-Quran Tafsir. Mantap sih. Udah lama tamat ya? Tahun 2020, tamat. Ya, sudah. Oh, 2020. Februari. Sebelum COVID. Profesor Bambang ngajar, Prof Bambang. Pernah masuk? Enggak dulu, Pak. Enggak. Nggak masuk ya? Enggak masuk. Hah? Pernah masuk? Enggak, Pak. Belum pernah masuk ya? Belum. Oke. Sekarang tugasnya apa? Ngajar, Pak. Bisa ya, berarti ya. Insya Allah. Nah, baru habis ya. Muharnes Sabta. Udah tadi kan? Udah Pak, Muharnes Sabta sudah tadi? sudah Pak. Sudah ya. Sandi Sastrawan sudah? Sudah. Sandi, coba itu. Mana orang? Sandi Sholat Sastrawan sudah itu. belum? Sudah, sholat itu. Sudah. Udah berarti sudah semua ya. Sudah selesai lah perkenalan kita ya. Udah masing-masing kenal kita ya. Jadi minggu depan silahkan ketua kelas yang menentukan ya. Saya udah nggak banyak bicara lagi minggu depan. Saya cuma hanya menyimpulkan dari diskusi teman-teman nih. Jadi saya cuma 10 menit, 5 menit. Jadi nggak perlu banyak-banyak bicara lagi.
Saya rasa itu ya. Kalau nggak ada lagi pertanyaan, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Wabarakatuh.